Politikus dari PDIP Deddy Sitorus ini mengusulkan agar Polri untuk kembali di bawah TNI. Menurutnya hal itu dilakukan karena banyak aparat kepolisian terlibat dan tidak netral pada pemilihan umum yang dilaksanakan baru-baru ini. Ya, diduga karena kalah di sana-sini, kubu PDI Perjuangan ini melakukan sebuah manuver seperti ini ya teman-teman. Jadi kubu PDIP ini sudah mulai bermanuver ke TNI dan Polri gitu ya. Jadi Deddy Sitorus dalam pernyataan yang tadi itu pengen dianya itu mengurangi aktivitas Partai Coklat, artinya ya menurutnya dia itu adalah polisi dan ASN ya. Jadi menurutnya ini digerakkan oleh Pak Jokowi. Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar, berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melaporkan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Wacana Polri Hanya yang Polri di bawah Kemendagri, Pak. saya berkeberatan. Kenapa Pak? Apa alasannya Pak? Gimana Pak kalau Dari disahkan di bawahnya di bawah presiden. Itu kena reformasi sudah. Itu aja. Pak, kalau Udah, jangan pilkada panjang dikembalikan ke lagi. DPRD, Pak. Pak menegaskan berarti menolak ya, Pak? Jadi bro, Pak menegaskan berarti Pak itu soal pilkada Pak dikembalikan ke DPRD wah itu gimana? pilkada itu nanti kita ada diskusi panjang dengan TI. Tapi gimana Pak Tito melihatnya, Pak? Saya nggak bisa jawab pendek, harus jawab panjang. Makasih Bu Tito. Kasih ya Pak. Kasih ya, Pak. Sehat-sehat, Oke. Pak. Yang penting tulis saja itu dari keberatan itu ya, Pak, ya? Keberatan ya, Pak ya? Iya. Karena itu amanat reformasinya dia presiden. Siap ya Pak. Makasih Pak Tito. Sulawesi Utara menang, Kalimantan Barat, NTT menang tipis, kemudian beberapa wilayah seperti Kalteng, Riau itu juga berhasil dimenangkan, di Papua Selatan, di beberapa wilayah Jogja hampir semua dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah yang bukan target operasi itu praktis kami bisa menghadapi berbagai tekanan meskipun sumber daya logistik itu sangat terbatas. Karena berbagai pihak yang mengganggu PDI Perjuangan, yang mau membantu PDI Perjuangan itu mencoba dihambat oleh berbagai telepon dan intimidasi dari Partai Coklat. Jadi kami terus mengawal pilkada ini, dan di Sumatera Utara hasilnya juga sangat mengejutkan karena hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan Saudara Bobi Nasution, tetapi kemudian hasilnya sangat berbeda dengan apa yang kami tangkap sebagai gerakan untuk memilih pemimpin yang bebas dari masalah. Giliran menang langsung deklarasi, tapi kalau kalah duduk cawe-cawe. Mana sih PDIP? PDIP ini emang partai yang suka ya bermain victim ya dari zaman Pilpres. Sorry to say. Dan narasi-narasi victim ini juga dibumbui dengan tangisan-tangisan sekjennya, Hasto Kristianto. Mungkin memang kekalahan di kandang sendiri di Jawa Tengah, baik di Pilpres maupun di Pilgub, itu memang kekalahan yang sangat menyakitkan untuk PDIP. Karena ya kita tahu Jawa Tengah itu ya kandang banteng kan. Tapi sekarang kayaknya Jawa Tengah itu udah jadi DIJ, Daerah Istimewa Jokowi. Ya mungkin Daerah Istimewa Jokowi ya. Jadi keraton di mana Sri Sultannya adalah Joko Widodo, dan mereka harus menelan dan menerima pil pahit itu loh. Karena bukan keanehan juga kalau misalnya mereka memang kalah di Jawa Tengah, toh memang pada saat Pilpres suara Jokowi yang lebih dominan dibandingkan PDIP. Jadi Jawa Tengah sudah punya raja baru, Raja Joko Widodo. Mungkin nanti Kaesang akan menjadi penerusnya nih di Jawa Tengah. Setelah itu dari mungkin wali kota, terus gubernur,
mungkin juga jadi presiden kan? So, in my opinion, PDIP, kalau kamu mau menerima kemenangan di Jakarta, terima jugalah kekalahan di Jateng. So, what do you think? PDIP harus berhenti playing victim gak sih? PDIP lagi-lagi bikin gebrakan. Setelah kekalahan besar di Pilkada 2024, partai ini mencoba menggiring isu baru, meracik tuduhan untuk melengsarkan Kapolri. Tapi kali ini yang terjadi berbeda. Alih-alih mendapat dukungan, manuver ini malah menemui jalan buntu. Bahkan, para anggota DPR dari partai lain memilih diam atau terang-terangan tidak setuju. Kenapa? Karena mereka tahu ini bukan langkah strategis, melainkan sekadar upaya panik untuk mencari kambing hitam. Kekalahan di Pilkada jelas menyakitkan, tapi menyasar Kapolri dengan tuduhan yang dibuat-buat? Itu terlalu jauh. DPR, terlepas dari beragam pandangan politik, tampaknya punya insting yang sama. Jangan ikut terseret dalam drama internal PDIP. Dan wajar saja, tuduhan ini tidak punya landasan yang kuat. Kapolri sejauh ini bekerja di bawah koordinasi pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo. Ia sibuk memastikan keamanan dan ketertiban, bukan ikut campur urusan pilkada. Memaksa tuduhan ini ke meja DPR hanya akan mempermalukan PDIP sendiri. Lucunya, langkah ini malah memperlihatkan kelemahan PDIP di panggung nasional. Kalau dia panggil saya tanpa panggil dan dalami masalah ini di publik, saya kira itu otoriter namanya. Dan saya pasti lawan. Ya. Jadi jangan sembrono menggunakan kekuasaan. Kekuasaan itu ada batasnya. Ya, justru sebaliknya ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax, ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD, ya. Karena kami juga anggota MKD, ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya pilkada ini tidak hanya antara dua kubu, ya. Karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri ya menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu. Karena di pilkada itu bisa terjadi mix ya antar kubu partai-partai politik gitu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut mengerahkan Partai Coklat atau oknum polisi di pilkada serentak, salah satunya di pilkada Jawa Tengah. Dikutip dari Kompas.com, tudingan tersebut langsung ditanggapi Jokowi. Jokowi meminta pihak yang menudingnya untuk membuktikan. Yang meminta agar semua pihak tak hanya memberikan tuduhan kepadanya. Lebih lanjut dikatakannya, semua proses dalam pilkada Jateng ini memiliki mekanisme. Apa hubungannya Pak Jokowi dengan pilkada ini? Jokowi meminta agar dilaporkan ke Bawaslu atau dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut jika Jokowi hingga Partai Coklat sebagai bagian dari sisi gelap demokrasi di pilkada serentak. PDIP menuding elemen ini melakukan berbagai intimidasi ke berbagai pihak untuk memenangkan calon yang didukungnya. Sekarang dari 18 ini kita buka. Dan ini beredar video surat suara sudah tercoblos waktu di DKI, guys, ya. Coblos ya. Ini calon Pramono Anung dan Harano Karwo. Coblosnya? Gak usah, itu aja dulu Pak, coblos aja dulu. Coblosnya siapa? Mas, ya udah. Gambarnya? Iya. 03 ya? Iya. Siap. Aduh. 03 lagi ya. Cukup 3 aja berarti sudah terwakilkan kan? Atau semuanya aja? Semua, semuanya aja ya? Semua. Oh, siap. Karena kan bisa jadi belum semua. Oh ya, siap. Ya 03 lagi. Ya betul. Aduh, Bang Dul ini, Bang Dul. 03 lagi. Betul. 03 lagi, ya betul. Ya 03 lagi. Iya betul. 03 lagi. Ya 03 lagi. Deddy Sitorus mana? Deddy Sitorus. Deddy Sitorus mana? Deddy Sitorus. Ini Deddy Sitorus nggak mau teriak-teriak itu pangkal. Masih maksudnya PDIP nih. Nggak mau teriak-teriak itu kota kosong bagi-bagi bansos. Kalah loh ini petugas partai Banteng ini. Kader Banteng loh. Kalah loh. Petahana loh.
Kalah loh, udah diusung Banteng dan belasan partai lainnya termasuk Kim plus di dalamnya, kalah loh sama kotak kosong. Ini Deddy Sitorus kagak mau cari kambing hitam atas kekalahannya kader Banteng ini. Ini sama warga-warga X, buzzer-buzzernya Banteng ini yang kemarin bilang SDM-nya di Jawa Tengah itu rendah gara-gara apa? Gara-gara Bantengnya tumbang di Jawa Tengah. Ini kalian mau ngomong apa sekarang? Ternyata warga Pangkal Pinang sana sama warga Jawa Tengah itu sama. Mayoritas itu udah nggak mau dipimpin ya sama pimpinan dari Partai Banteng ini. Udah nggak mau dipimpin sama petugas Partai Banteng ini. Mau ngomong apa sekarang kalian? Banyak teman-teman di Jawa Tengah bilang, Bang Deddy janganlah bilang Jawa Tengah sebagai kandang bansos. Ya, maksud saya bukan mau menghina, minta maaf kalau ada yang merasa tersinggung dengan kalimat itu ya. Tetapi kan kita harus lihat waktu Pilpres, Jokowi berkeliling Jawa Tengah itu membagi bansos sebagai andalannya untuk kampanye. Demikian juga menteri-menteri. Ya, itu kan fakta yang tidak bisa kita bantah. Hasil-hasil survei juga menunjukkan bahwa 60% masyarakat Jawa Tengah itu karena situasi dan lain hal, termasuk bujuk rayu, ya, itu menerima yang namanya bansos atau money politik. Itu hasil survei yang bersifat ilmiah. Dan kita tahu sendiri di pilkada kemarin juga sembako merajalela, bansos merajalela. Gue tahu banget yang dimaksud sama Deddy Sitorus ini. Deddy Sitorus, di Jawa Tengah tuh, di Solo. Kenapa? Kemarin ya paslon dari Partai Banteng ini bagi-bagi gas LPG 3 kg. Ya, gas melon, gas subsidi, gas pakai bansos itu dibagi-bagi ke warga supaya apa? Supaya milih dari paslonnya Banteng ini. Pertanyaan gua, kok bisa sih Dad itu gas LPG diambil banyak-banyak gitu terus dibagi-bagi ke warga supaya milih paslon dari Banteng? Kok bisa? Gimana itu? Gas LPG, gas melon 3 kg, bansos. Udah gitu, udah bagi-bagi gas melon, tetap aja kalah di Solo. Tumbang itu Banteng, yang menang adalah Respati Ardi. Aduh, sedih banget, udah pakai bansos masih aja kalah. Det. Ini Bapak ini bisa cerita apa saja kewenangan yang dilepaskan oleh polisi, banyak sekali. Sementara fungsi-fungsi yang lain itu tetap dijalankan di bawah presiden sebagai kepala negara. Catat ini, kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Kalau mau ditempatkan di bawah Kemendagri, itu hanya kepala pemerintahan. Jadi kalau nanti ditaruh di Kemendagri ada maling, silahkan urus sendiri. Karena itu bukan urusan polisi, kan gitu. Saya tuh membayangkan begini, saya jadi Kapolri, karena saya marah, lihat Ruhut ngomong begitu segala macam. Mari polisi mogok kerja 3 hari aja. 3 hari aja. Jangan melakukan fungsi kepolisian. Apa yang terjadi? Bubar republik ini. Semua orang akan saling menjarah, bukan melayani, karena bangsa ini sudah menjadi terbiasa hanya menjarah, bukan memberi. Mari kita belajar memberi. Jadi intinya jangan lucuti wewenang Polri yang sekarang. Jangan lucuti wewenang Polri yang sekarang, Prof. Diki ya. Itu pikiran orang yang nggak ngerti polisi. Orang-orang seperti itu, seperti Ruhut misalnya nyuruh kayak gitu. Kasih duit, suruh keliling satu tahun keliling, suruh mempelajari polisi di dunia. Tapi apa yang terjadi? Bang Rudi disebut-sebut namanya Bang, monggo Bang. Saya mengajar di 16 negara. Sebelum ke Prof. Muhammad. Mengajar di 16 negara, kebanyakan urusan polisi. Nggak ada polisi yang sama, Ruhut. Polisi itu beda-beda. Nah, polisi di sini karena mau nangkep teman-temannya Ruhut, minta dibubarin. Sama seperti di rumah Maria ada tikus banyak. Mari kita bakar rumahnya supaya habis tikusnya. Jangan begitu. Tikusnya kita tangkapi, kita bunuhi, misalnya apa? Penegak hukum yang melanggar hukum, hukumannya 3 kali lipat dibandingkan orang biasa. Biar kita respon dulu Bang, biar kita respon dulu Prof. Kalau anggota DPR 5 kali lipat. Teman-teman udah fix ya, sudah mayoritas fraksi
ya yang di Komisi 3 menyampaikan 7 dari 8 fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut ya. Oke. Kita juga nggak mengerti ya kenapa ya PDIP selama ini semenjak Pilpres awal tahun kemarin ya, 2024 ini ya, di bulan Februari kemarin, semua disalahkan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi saat ini sedang tidak di posisi apapun ya, sudah purna tugas, tapi masih saja memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap elektabilitas dari partai PDI Perjuangan, teman-teman. Jadi apakah tanggapan teman-teman di luar sana terkait dengan kubu Banteng ini yang ya mentok sana ambil sana, mentok sana ambil situ ya, seperti ya kurang lebih seperti itu ya, mencari-cari alasan agar tidak terlalu kelihatan tenggelam lebih dalam seperti itu. Jadi ya teman-teman silahkan isi aja kolom komentar di bawah ini.